terkait dengan tanggul Sungai Citarum yang sudah jebol. Ini baru dibangun setahun namun kondisinya sudah mengalami jebol. Kita akan memperbincangkan mengenai hal tersebut nantinya bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Bekasi Komisi 3, Bapak Urian Riana, di mana dalam setahun ini tanggul Sungai Citarum tersebut mengalami kerusakan dan juga sudah jebol. Kita sudah tersambung bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Bapak Urian Riana. Assalamualaikum, Pak Urian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Ardi. Baik, kabar sehat ya, Bang ya? Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, sehat ini walafiat. kita memperbincangkan mengenai tanggul yang memang seringkali jebol di Sungai Citarum. Ini sebagai anggota DPRD Komisi 3 dan juga Abang Dapil di Muara Gembong, melihatnya seperti apa, Bang? Ya, kita DPRD Kabupaten Bekasi, terutama Komisi 3, Alhamdulillah, kita sudah melakukan advokasi ke beberapa instansi. Salah satunya adalah Balai Besar Wilayah Sungai Citarum yang ada di Bandung, supaya kita mendapatkan anggaran untuk perbaikan tanggul yang ada di Citarum sepanjang jalur Kabupaten Bekasi. Nah, di Kabupaten Bekasi sendiri, di Citarum itu, ada sekitar 50 titik tanggul kritis yang harus segera diperbaiki. Tanggul yang rusak nah, itu, Bang, ya? Dari 50 tanggul yang rusak ya, yang kritis, kalau kemudian dia hujan, maka tanggul itu terjadi rembesan. Kemudian debit air sungainya juga melimpah, maka terjadi rembesan. Maka alhamdulillah kita mendapatkan bantuan ya, satu titik yang ada di Lenggah Jaya. Di Desa Lenggah Jaya. Nah, Desa Lenggah Jaya salah satu titik kritis tanggul yang paling parah setelah Sumber Urip ya, setelah Sumber Urip. Sumber Urip kemarin jebol yang ada di Pebayuran, yang sampai Presiden datang ya, kemudian Gubernur dan Kementerian PUPR juga datang, Basuki Hadi Mulyono. Di Lenggah Jaya kita saat ini sedang melakukan pembebasan lahan. Lahan yang ada di pinggir jalan ya kan, yang di sisi bantaran Kali Citarum itu akan dibebaskan karena akan ada alat-alat berat yang memasuki kawasan tanggul Citarum yang kritis untuk diperbaiki secara permanen. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga minta ke Balai Besar Wilayah Sungai Citarum itu untuk membuat situ ya, atau water pond, atau waduk ya. Untuk apa? Untuk menampung air yang ada di hulu. Karena saat ini ada beberapa waduk atau water pond atau tempat untuk menampung air, yaitu Waduk Jatiluhur, kemudian ada Walahar ya, kemudian ada lagi yang ada di Cibeet. Nah, saat ini waduk-waduk itu ya, water pond itu belum cukup untuk menampung air. Ya kan? Belum cukup untuk menampung air, sehingga pada saat hujan, debit air itu kemudian maksimal, kemudian debit yang dari hulu juga mengalir banyak begitu, maka itu tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan yang ada di hulu, sehingga kemudian itu dikirim ke daerah hilir yang sehingga airnya itu meluap begitu, Bang. Karena kalau kemudian itu ada waduk atau ada water pond gitu kan, maka itu akan terpotong ya, terhalang dulu, dikumpulkan dulu di sebelah hulu, sehingga kemudian itu meluap, itu tidak langsung digiring ke hilir, sehingga saat ini debit ketika langsung meluap besar, kemudian hujan juga deras ya, curah hujannya tinggi, maka kemudian langsung dibuang ke hilir. Akhirnya daerah sisi yang ada di Kedung Waringin, Ayuran ya, kemudian Muara Gembong itu kebanjiran gitu. Ditambah lagi
ada sungai-sungai yang memang langsung itu beririsan dengan Citarum, yaitu Sungai Cibeet. Iya. Kemudian ditambah lagi yang di Cabang Bungin itu ada Sungai Ciherang, gitu kan. Betul. Nah, sungai-sungai itu yang kemudian menambah debit air di daerah hilir, sehingga pada saat kemudian terjadi jebol, maka itu tidak bisa ditampung dengan maksimal, gitu. Maka pada tahun 2021 kemarin banjir itu luar biasa, gitu kan, betul-betul membuat kemudian masyarakat itu terhempas ya oleh banjir sampai ada korban jiwa untuk daerah Pebayuran, kemudian Cabang Bungin dan Muara Gembong, begitu Bang. Baik, artinya ini tanggul Sungai Citarum sepanjang 15 meter jebol di Kampung Solokan Kendal menjadi tanggul yang juga titik kritis ya Bang ya? Iya, itu termasuk titik kritis. Apalagi kalau kemudian itu tidak diselesaikan ya dengan permanen, maka tanggul-tanggul jebol itu akan menambah persoalan di masa yang akan datang. Yeah. Kalau kemudian musim hujan kemudian bertambah curah hujannya, debit airnya juga bertambah, maka jebol sudah tidak akan bisa dielakkan lagi. Begitu Bang. Baik. Untuk antisipasi Bang, ini kan sudah jebol gitu ya. Mungkin apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi agar setidaknya musim hujan ini? Iya. Saya akan koordinasi supaya mereka Balai Besar Wilayah Sungai Citarum itu memberikan bantuan untuk penanggulangan banjir, penanggulangan tanggul ini dengan cara memberikan bantuan perbaikan tanggul secara darurat gitu Bang. Iya. Sudah dilakukan itu Bang? Saat ini belum. Belum. Hanya baru sisi tanggul yang ada di Lenggah Jaya saja. Gitu. Baik. Bang Urian, ini kan tadi disebutkan bahwasannya memang banyak tanggul yang kritis dan juga rawan jebol. Hingga akhirnya ini juga salah satu tanggul di Sungai Citarum di Kampung Solokan jebol kembali begitu ya. Apa sebetulnya yang memang harus dilakukan BBWS, mengingat anggaran yang ada di BBWS juga sangat terbatas untuk melakukan perbaikan di tanggul-tanggul itu, Bang? Ya, betul. Pernah kita sampaikan ke Balai Besar Wilayah Sungai Citarum bahwa kalau kemudian Kementerian PUPR tidak bisa memberikan anggaran yang besar untuk penanggulangan banjir yang ada di Kabupaten Bekasi, terutama tanggul-tanggul yang memiliki titik kritis sampai 50 titik tersebut, maka kami siap bantu. Ya, kami di sini kan ada beberapa partai yang memiliki praksi di DPR RI, supaya kemudian mereka mengawal anggaran tersebut diturunkan ke Kabupaten Bekasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga punya APBD yang cukup besar. Silpa kita saat ini setiap tahun di atas 1 triliun. Iya. Nah, kalau kemudian ya kita bisa melakukan MOU antara BBWS Citarum dengan pemerintah daerah untuk memperbaiki tanggul-tanggul tersebut, saya pikir bisa. Tapi yang menjadi persoalan adalah hal ini belum dilakukan. Iya. Belum dilakukan. Karena apa? Karena memang belum ada komunikasi bersama antara Balai Besar Wilayah Sungai Citarum dengan pemerintah daerah, terutama yang ada di Dinas PUPR. Begitu. Saya berharap Dinas PUPR melalui Bupati Bekasi, begitu, kemudian berkirim surat melakukan MOU dengan BBWS ya, supaya mereka bisa kerjasama. Dana kita bisa digunakan untuk perbaikan tanggul tersebut. Tetapi kalau kita tidak menggunakan MOU, mereka itu tidak mau karena akan menjadi temuan inspektorat yang akhirnya nanti dipersoalkan oleh BPK, begitu Bang. Iya, Bang Urian, ini kan juga banyak tanggul yang rawan gitu ya untuk jebol di Sungai Citarum. Ini memang pengerjaan yang tidak benar atau seperti apa Bang? Karena kan kalau dilihat kan ini kegiatannya juga kegiatan dari pemerintah pusat begitu ya, juga dibangun sejak setahun yang lalu tapi mengalami kerusakan. Ini seperti apa ini? Ya, ada dua hal mungkin, ada dua hal. Yang pertama dari sisi perencanaan. Dari sisi perencanaan saya pikir Citarum itu ada beberapa titik yang memang tidak bisa dibangun dengan tanggul tanah ya. Betul. Tapi harus menggunakan tanggul permanen dicor atau dibor air
diterap begitu kan yang permanen, sehingga kemudian tidak ada terjadi kelongsoran. Tapi kalau kemudian saat ini tanggul tersebut dibangun dengan tanah, dibangun tanggul-tanggul dari tanah yang saat ini, itu tidak akan bisa permanen. Karena tanah saat ini yang ada di sisi Citarum itu menggunakan tanah yang tanah lempung ya, atau tanah yang labil. Sehingga kalau dia kena air, maka akan terjadi longsoran, terkikis begitu. Nah ini yang saat ini terjadi. Apakah mereka salah perencanaan? Saya pikir enggak begitu kan, karena memang mungkin anggarannya hanya bisa untuk menyusun tanah dibuat tanggul kembali. Baik. Nah, yang paling bisa saat ini menanggulangi banjir dan titik kritis di tanggul tersebut adalah menggunakan bangunan yang permanen dalam bentuk ya turap ya, atau kemudian borofail, kemudian dibikin tanggul, dicor begitu kan, dan itu pasti akan bisa menampung beban yang cukup kuat kalau pada saat debit air Citarum itu meluap, gitu Bang. Baik. Mungkin langkah apa yang nanti akan dilakukan oleh Komisi 3, apakah juga akan memanggil dari BBWS dan juga pihak terkait supaya segera melakukan perbaikan ini terhadap tanggul-tanggul? Kita akan berkirim surat ya Komisi 3 ke BBWS ya kan, segera mereka untuk menindaklanjuti bencana saat ini yang terjadi, supaya kemudian kalau terjadi musim hujan di masa yang akan datang begitu, hal ini bisa tertangani walaupun memang diperbaikinya secara darurat, begitu Bang. Baik. Bang Urian, terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi yang berada di aliran Sungai Citarum ini untuk bisa mengantisipasi dan juga waspada berkaitan dengan tanggul-tanggul yang rusak dan juga sering mengakibatkan banjir? Ya, saya berharap kepada masyarakat yang ada di sekitar tanggul yang saat ada di Citarum, jika terjadi hujan atau debit air meluap di sekitar Citarum, ya, maka harus sudah siap-siap karena jangan sampai terjadi seperti yang ada di Sumber Urip Pebayuran. Terjadinya korban, kemudian tidak ada yang bisa diselamatkan, harta, bahkan jiwa begitu. Maka kalau kemudian terjadi seperti itu, agar siap-siap untuk mengungsi, begitu Bang. Baik. Bang Urian, itu yang pertama. Terus yang kedua. Ya, baik, silakan lanjutkan Bang. Ya. Kemudian yang kedua, saya minta kepada masyarakat yang ada di Tanggul, Citarum, agar jangan mengambil tanah, ya. Jangan mengambil tanah, kemudian dipindahkan untuk nguruk rumah, atau kemudian dijual kepada pihak terkait untuk mendapatkan keuntungan. Maka itu adalah sebuah kesalahan besar. Dan bencana itu akan mengikuti kita, ya kan, pada saat kita kemudian tidak ramah terhadap alam. Maka alam juga akan benci terhadap kita, begitu. Baik, ini juga jadi salah satu faktor menyebabkan longsor di tanggul-tanggul Sungai Citarum ya Bang Urian ya? Iya betul. Baik, Bang Urian terima kasih sudah berbincang bersama Dakta Bang. Baik Bang. Baik. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, salam wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan-rekan, itu tadi kami ajak berbincang anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bekasi Urian Riana yang menanggapi terkait dengan jebolnya tanggul di Sungai Citarum di wilayah Kampung Sedokan Kendal RT 4 RW 1 Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi.